Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini Minggu Paskah ketiga 18 April 2021, saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih untuk merenungkan bacaan Injil. Sederhana saja, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48, di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya salah satunya kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Apa yang bisa kita pahami dari penampakan Yesus? Menurut saya, penampakan dari Yesus itu dengan jelas, di satu pihak Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sengsara, wafat, mati di kayu salib, dan juga dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bukti bahwa Yesus itu dibangkitkan, bukti bahwa Yesus itu bangkit adalah peristiwa penampakan. Dan beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dengan penampakan itu berarti Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus menang berhadapan dengan kematian. Tapi yang menarik di sini adalah dari dalam akhir bacaan Injil, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Tuhan Yesus meminta murid-muridnya pada saat itu, dan juga mungkin bagi kita sekalian, dan itu pasti bagi kita juga, untuk memberi atau membawa atau menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Yesus yang wafat, mati di kayu salib, juga adalah Yesus yang bangkit, dan juga adalah Yesus yang mengalami penampakan. Yesus itu adalah Yesus yang hidup, bukan hanya Yesus yang mati di kayu salib. Kamu adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir kita tidak usah repot-repot merenungkan kalimat dari Tuhan Yesus ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Satu hal yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita mau menjadi saksi mengenai Tuhan Yesus yang bangkit. Sebelumnya Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus kamu sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada orang banyak. Salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, saya mengaitkan dengan ayat yang sebelumnya, mari kita wartakan pertobatan, kita wartakan pengampunan. Di satu pihak, kita sebagai manusia sadar bahwa kita kerap berbuat dosa dan kita mau bertobat. Bukan sekedar bertobat begitu saja yang enak diucapkan, tapi bertobat itu berarti ya kita mau menyetop hal-hal yang jelek, yang tidak baik. Kalau kita mewartakan kebangkitan Yesus, Yesus yang hidup, maka kita harus mewartakan kasih dari Tuhan. Tapi kalau kita mau menyatakan diri, mau mengatakan saya mau menyatakan, mau menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, tapi kita masih kerap berada dalam situasi dosa, kerap berbuat dosa, bagaimana itu kita bisa menjadi saksi kebangkitan? Loh, dosa itu aja berarti kematian, kita masih berada dalam kematian, kita belum bangkit. Itu dia. Kita harus sekuat tenaga bantuan dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan hal-hal jelek yang kita lakukan.
Kita nggak usah pikir berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi yang penting adalah kita sungguh mau bertobat. Dan ketika kita bertobat dan memperlihatkan kita sebagai orang yang tidak lagi berbuat dosa, tapi kita ini adalah orang yang mampu berbuat kasih, berbuat benar, berbuat baik kepada sesama, itulah dia pertobatan. Ketika kita menyatakan diri, menampilkan sebagai orang yang penuh dengan kasih, selalu berbuat baik, selalu berbuat benar, itulah dia kita menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, menjadi saksi. Tapi bukan berarti kita lalu menjadi sombong karena kita sudah bisa melepaskan diri dari dosa. Tapi kalau kita itu masih punya kesombongan, kita menjadi saksi, menyatakan diri menjadi saksi kebangkitan Tuhan, lalu kita dengan gembar-gembor mengatakan, lihat, saya sudah bebas dari segala dosa saya sudah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan Yesus, maka saya akan menjadi pewarta kabar sukacita. Dan begitu angkuhnya kita mengatakan itu, dan ketika kita mengatakan itu, melakukan itu, nah, kita kembali berada di dalam dosa. Tetap pertobatan itu membuat kita sadar akan keangkuhan, kesombongan kita. Itu bertobat. Kedua, kalau kita menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, maka kita bukan hanya berbicara mengenai pengampunan, tetapi mari dengan penuh ikhlas, dengan penuh kasih, kita pun mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, meskipun itu susah, meskipun itu sulit. Saya pikir begini, mohon rahmat kasih dari Tuhan supaya Anda bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Dan ketika Anda mau mengampuni secara tulus, secara ikhlas, Anda adalah saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu yang menurut saya bisa kita renungkan. Bagaimana kita menjadi saksi akan kebangkitan Yesus dengan cara di satu pihak kita bertobat, di lain pihak kita yang sudah mengalami pengampunan dari Allah juga mau mengampuni orang yang berdosa, bersalah kepada kita. Disitulah sukacita ilahi akan kita dapatkan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.